Halo teman-teman semua, selamat siang, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berdoa supaya teman-teman selalu berada di dalam keadaan yang baik, dipelihara oleh Tuhan. Kalau keadaan teman-teman luar biasa baik, puji Tuhan. Kalau keadaan teman-teman biasa-biasa aja baiknya, puji Tuhan juga. Tapi kalau dari antara teman-teman ada yang merasa, I'm not okay right now, saya lagi gak baik hari ini. Gak apa-apa juga teman-teman. Bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya lagi gak baik. Saya mohon firman-Mu Tuhan, ubah hidupku jadi baik. Amin. Kita sudah membahas kemarin teman-teman, 2 minggu yang lalu, 2 dari 7 seri khotbah Divine Direction. Ada yang masih ingat apa aja itu? 2 itu yang lalu saya harap masih ingat semua ya, masih baru 2 minggu. Yang pertama adalah start following Jesus, mulai ikut Yesus dari tempat di mana engkau berada, dari apa yang engkau punya dan sekarang juga. Dan yang kedua kemarin kita belajar apa? Mengikut Yesus, start following Jesus artinya apa? Artinya stop dari kehidupan kita yang lama. Jangan lakukan lagi apa yang dulu kita lakukan waktu kita belum kenal Tuhan. Nanti 4 minggu ke depan kita akan bahas 4 tema yang lain. Go, serve, connect, dan trust. Dan hari ini teman-teman kita akan belajar satu tema yang ketiga ya dari Divine Direction. Keputusan yang Tuhan mau kita ambil. Apa itu? Kita mau belajar tentang stay. Stay. Stay itu artinya apa? Bukan menginap ya. Tetapi poinnya adalah hari ini kita mau belajar soal kesetiaan. Stay itu bicara soal tetap bertahan, menjadi orang yang bisa bertahan dalam satu keadaan yang Tuhan sudah tempatkan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 24. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, mari sama-sama buka Alkitab Matius 24. Kita akan membaca ayat 45 sampai 51. Matius 24. Saya akan membacakan bagian ini buat teman-teman, harap kita semua memperhatikan kitab suci. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia memulai memukul hamba-hamba yang lain, makan dan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kitab kita tetap terbuka, nanti kita akan lihat di dalam bagian-bagian ini selama kita merenungkan firman Tuhan ini. Teman-teman, kesetiaan, faithfulness atau an ability to stay, mampu bertahan, itu adalah barang langka di zaman ini. Sebagai anak muda yang lahir di zaman ini, kita semua termasuk saya, itu gak gampang untuk belajar setia. Ya, gak gampang buat stay di satu tempat, stay di dalam satu keadaan, di dalam jangka waktu yang cukup panjang. Gak gampang untuk stay, melakukan, meneruskan, bahkan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Gak gampang untuk kita stay di dalam sebuah community, di dalam sebuah komunitas. Gak gampang untuk menjadi orang yang setia kawan. Gak gampang untuk menjadi pasangan yang setia. Dan juga tidak gampang bukan bertahan, stay di tengah kesulitan, di tengah tekanan. Semua ini tambah disuburkan teman-teman dengan realitas budaya dan media yang kita alami setiap hari. Kita sekarang termasuk saya ya, itu pengennya semua yang serba cepat. Makan maunya beli online. Itu pun beli online pun cari yang masaknya cepat dan nyampe-nya cepat. Karena kita gak mau nunggu terlalu lama. Kita kalau pergi ke tempat makanan ya, event itu udah namanya juga fast food ya, udah fast nih padahal. Kita mau yang more faster, kita gak mau masuk dan ngantri, kita pilih drive thru aja.
Kita mau yang lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Rasanya nggak ada waktu dan nggak mau kita menunggu begitu ya barang beberapa menit, kita nggak mau, kita mau yang paling cepat. Bukan hanya makanan teman-teman, kita pengen segala sesuatu serba cepat, termasuk ibadah. Kita pengen ibadah yang secepat mungkin, bukan? Nggak pengen lama-lama di gereja, nggak pengen lama-lama ketemu Tuhan. Kalau ada ibadah 15 menit, saya pilih deh ibadah 15 menit. Yang penting kayak seperti udah absen kepada Tuhan, nah saya udah ibadah. Teman-teman, kita sekarang hari ini bukan hanya mau yang serba cepat, tapi kita nggak bisa stay, nggak bisa setia. Itu karena kita sekarang di zaman ini punya kebiasaan atau sangat dimudahkan untuk punya mentality pick and choose, ya, ambil dan pilih yang kita mau, ambil dan pilih yang kita suka. Ambil yang kita suka dan buang yang kita nggak suka. Lihat aja misalnya pada waktu kita nonton YouTube ya, saya mau tanya berapa banyak dari kita nonton konten 30 menit itu bertahan dari awal sampai akhir. Kalau selain drama Korea, kayaknya enggak. Ya, dalam menit kedua gitu ya, menit ketiga, kita udah geser, swipe sampai akhir, saya udah nonton. Apalagi kalau itu video kuliah, ada amin. Ya, nanti nggak saya bilangin aja sama dosennya ya. Nah, siapa yang bisa tahan nonton 45 menit, satu channel, enggak ganti-ganti? Enggak ada, hari ini enggak ada. Saya berdoa supaya hari ini waktu engkau mendengarkan khotbah dan beribadah pada ini, teman-teman bisa tahan. Stay, ya, jangan ganti channel dulu. Nah, teman-teman kita juga terbiasa, bukan hanya di YouTube ya, tetapi kita juga terbiasa, misalnya di dalam media begitu ya, kita jadi nggak bisa juga stay setia di dalam sebuah relationship. Karena apa? Karena kita gampang sekali pick and choose apa yang kita mau begitu ya. Misalnya gini, boro-boro belajar setia menerima kelebihan dan kekurangan seorang teman, ya, sahabat kita. Boro-boro kita belajar menerima itu. Kita lihat orang gibah sedikit aja di Instagram, apa yang kita lakukan? Mute notification-nya. Atau kita pun ya, ketika kita mau memposting sesuatu dan kita nggak mau diketahui orang-orang, gampang banget. Apa yang kita lakukan? Hide aja ke orang-orang tertentu yang diberi tanda hijau, yang bisa ngelihat. Ya. Nah, dan kita juga gampang banget kalau ada orang yang kita nggak suka, apa yang kita lakukan? Tinggal unfriend, unfollow dan block aja. Segampang itu teman-teman. Jadi orang itu ini orang loh ya, ini orang segampang itu di pick and choose. Ya, kalau misalnya kita nggak suka kita buang. Udah segampang itu, sama kayak tisu toilet, padahal itu orang. Nah teman-teman, budaya kita tidak memberi harga, tidak memberi ruang bagi sebuah kesetiaan. Hari ini kita belajar dari Matius 24. Cerita perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Nah Matius 24 dan 25 ini ajaran tentang akhir zaman. Teman-teman kalau ada waktu nanti, bukan ada waktu ya, teman-teman ambil waktu baca di rumah. 24 dan 25, itu intinya mau mengatakan bahwa suatu kali nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini dan dia akan menjadi hakim, dia akan menghakimi semua orang, menilai orang berdasarkan dia percaya kepada Tuhan Yesus atau enggak. Orang yang percaya Kristus akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak percaya itu akan mendapatkan hukuman kekal. Dan Tuhan itu datang kembali sebagai raja, dia akan memerintah di antara orang-orang yang percaya kepadanya. Nah salah satu yang dinilai atau dihakimi Tuhan, itu poinnya juga adalah faithfulness, kesetiaan. Ada banyak poin lain sebenarnya di pasal ini ya. Ada ajaran tentang berjaga-jaga, karena kita nggak tahu Tuhan datang kapan begitu ya. Harus memelihara hidup yang saleh, memelihara hidup yang baik, ada bagian itu. Tetapi juga yang kita baca hari ini itu adalah tentang kesetiaan. Tuhan akan menilai mana umatnya yang benar-benar setia sama yang bukan umatnya. Kalau setia, bertahan, bahkan juga bertahan mengikut Yesus sampai akhir di tengah segala kesukaran, nah itu pasti umat Tuhan. Tapi kalau dia berpaling, kalau dia murtad, kalau dia menjadi tidak setia, itu pasti dia bukan umat Tuhan. Sederhana itu teman-teman, setia atau tidak setia. Nah di dalam teks ini kita melihat tadi ada dua jenis orang. Ya, atau dikatakan juga dua jenis hamba, yang setia sama yang jahat. Yang setia itu pas tuannya datang, itu tuannya lihat dia lagi kerjain pekerjaannya. Tapi yang jahat dikatakan apa? Dia berpikir tuanku tidak akan datang-datang, lalu dia hidup sesuka-sukanya sendiri. Mukulin hamba-hamba lain,
Bahkan makan dan minum bersama para pemabuk. Dia gak kerjain tugasnya. Dia gak setia. Teman-teman, at the end of the day, at the end of our life, it's just between you and your God. Di akhir hidup kita nanti, itu udah cuman tinggal kita sama Tuhan. Gak ada lagi teman segerejamu, gak ada lagi teman satu kelompok kecilmu, gak ada lagi pembina rohanimu, bahkan gak ada lagi papa mamamu yang Kristen dan majelis itu, gak ikut-ikut mereka. Jadi pada waktu akhir hidup kita hanya akan berhadapan kita dan Tuhan. Ketika itu terjadi, apakah Tuhan masih melihat hidup kita setia? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai umatnya atau bukan? Apakah Tuhan akan bilang sama kita, yes kamu hambaku yang baik dan setia, good and faithful servant, atau Tuhan akan bilang sama kita, aku gak kenal kamu. Maka hari ini kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup, untuk kita melayani Dia, untuk kita menjadi anak Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Teman-teman, saya mau encourage kita semua, mari belajar setia. Mari belajar setia. Setia mulai dari perkara kecil sampai perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan. Tanggung jawab kecil sampai tanggung jawab besar. Setia di dalam hal-hal praktis sehari-hari, tetapi juga setia memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Kenapa harus setia? Ada dua alasan kenapa harus setia. Yang pertama, karena Tuhan itu sendiri Allah yang setia. Our God is a faithful God. Tuhan itu Allah yang setia. Teman-teman, Tuhan itu bikin plan waktu Dia menciptakan dunia ini gitu ya. Semuanya akan menjadi sungguh amat baik. Tetapi tiba-tiba plannya itu rusak karena dosa. Tuhan layak untuk marah teman-teman. Tuhan layak untuk reset dari ulang. Atau Dia layak untuk tinggalin. Karena semuanya ini udah di luar rencana. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan stay on His plan. Tuhan gak tinggalin gitu aja. Bahkan ketika semua yang di hadapannya itu tidak sesuai dengan rencananya, Tuhan malah perbaiki itu semua. Dan bukan hanya itu aja, Tuhan datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia yang stay with us. Ya, Immanuel, apa artinya? God stay with us. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Teman-teman, Tuhan itu setia, Dia tahan ngadepin kamu dan saya. Yang setiap hari ya berkata mau jadi lebih baik, mau lebih kenal Dia, tetapi mengakhiri hari dengan kenyataan bahwa kita gak terlalu suka Dia. Ada banyak hal yang lebih mendistract pikiran kita, ada banyak hal yang lebih occupied pikiran kita, sampai kira kita gak punya waktu buat Tuhan, kita gak punya ketaatan kepada Tuhan, tapi Tuhan stay sama kita. Tuhan setia sama kita. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa Dia menyelesaikan apa yang Dia lakukan di dalam kita. Tuhan setia, maka kita juga harus belajar jadi anak-anak yang setia. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa harus setia? Karena kesetiaan itu adalah sebuah bentuk iman. Kita percaya kepada Tuhan. Faithfulness is an act of faith. Teman-teman, kita susah setia, susah stay, itu biasanya karena melihat keadaan. Di dalam sebuah pekerjaan misalnya, saya udah stuck nih. Gak bisa maju-maju begitu ya, lalu bosnya galak, lalu misalnya teman-teman gak kooperatif, saling persaingan tidak sehat, udah lama kerja gaji gak naik-naik, jabatan gak naik-naik. Kita juga susah misalnya menyelesaikan tugas tanggung jawab kita, susah menyelesaikan kuliah, susah menyelesaikan tugas akhir begitu ya. Kenapa? Udah terlalu susah berhadapan dengan diri sendiri, dengan dosen, dengan ya kesulitan-kesulitan pelajaran ini begitu. Lalu kita merasa udah nggak bisa nih. Dan di dalam relationship juga begitu. Kita ini nggak bisa nih, orang ini udah nggak bisa lagi saya pertahankan, tetap mengasihi dia, tetap mengenal dia, nggak bisa. Nah, kita melihat keadaan, lalu kita memilih untuk mundur, lalu kita memilih untuk pergi. Teman-teman, ketika kita belajar setia, tahukah teman-teman, kita sedang belajar percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan menempatkan kita di dalam konteks ini, ya di dalam keluarga ini, pekerjaan ini, kampus ini, pertemanan ini, di dalam gereja ini, Tuhan punya rencana. Tuhan gak pernah salah, meskipun kita bisa salah ambil keputusan. Kita bisa salah ambil keputusan. Tapi Tuhan pun akan pakai kesalahan kita itu untuk mendidik, membentuk kita. Jadi dengan bertahan di satu tempat,
Bertahan apa yang sudah kita mulai, bertahan pada tanggung jawab kita. Itu sebenarnya kita lagi bilang begini, Tuhan, keadaan ini udah sangat gak enak buat saya. Tuhan, mungkin saya sudah salah ambil keputusan, tapi saya mau percaya pada Engkau. Saya mau percaya pada Engkau. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan akan menolong saya. Teman-teman, belajar setia, belajar bertahan itu adalah bentuk tindakan iman yang gak gampang. Buat kita lebih gampang untuk kalau kita gak suka, kalau kita kepentok, kalau kita udah susah, ya udah tinggalin aja. Pergi aja. Satu pekerjaan misalnya kita dapatkan ya, lalu kemudian kerja di sana 2 bulan, 3 bulan, aduh susah nih, udah gak bisa, saya udah gak bisa lanjutin. Pindah aja cari kerjaan lain. Atau ya kalau gak kerja juga gak apa-apa kok. Misalnya kita berpikir seperti itu ya, gak harus juga punya kerja misalnya begitu ya. Nah, lalu kita berpikir ya udah, pokoknya kalau selama itu gak nyaman buat saya, gak cocok buat saya, ya tinggalin aja. Teman-teman, tetapi spiritualitas orang Kristen bukan seperti itu. Orang Kristen adalah belajar taat sama Tuhan, taat meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Belajar setia itu berarti mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan, bahkan di tengah kemustahilan, tetap stay. Karena apa? Karena melihat Tuhan. Alihkan matamu dari apa yang ada di sekitarmu, alihkan matamu dari kesulitan, tetapi mari kita belajar lihat ke Tuhan. Dan belajar stay. Dalam hal apa aja sih kita harus belajar stay, teman-teman? Ada 3 area yang kita harus belajar develop kesetiaan kita. Belajar untuk stay di dalam 3 area ini. Sebenarnya tadi saya udah singgung, tapi saya mau lebih kerucutkan lagi ya, 3 area yang kita harus belajar stay. Yang pertama adalah pekerjaan atau tanggung jawab kita sekarang. Setia di dalam pekerjaan atau tanggung jawab kita sekarang. Stay in our current responsibility. Teman-teman, tanggung jawab yang ada pada kita itu beda-beda. Ada orang yang sekarang tanggung jawabnya lagi sekolah, itu tanggung jawab kita, SMP, SMA, begitu. Ada yang kuliah, ada yang lagi mengerjakan tugas akhir, skripsi, tesis. Ada yang baru lulus dan mulai mencari kerja. Ada yang sudah kerja awal-awal, ada yang udah lama kerja. Ada yang di dalam relasi baru memulai, ada yang sudah lama di sebuah hubungan. Nah, teman-teman, current relationship kita berbeda-beda. Tetapi apapun itu teman-teman, Tuhan ingin kita setia sama apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan berulang kali bilang setialah pada perkara kecil. Teman-teman jangan pikir ya setia itu jadi misionaris, pergi ke India begitu ya, jadi duta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberantas kelaparan, atau pergi ke Cina untuk mencari obat virus corona. Itu setia tuh melakukan yang besar-besar begitu ya. Tapi enggak, setia dari hal-hal kecil. Dari jam kantor kita setiap hari. Rajin enggak? Datang sesuai dengan waktu yang ditentukan, absen, dan pulang juga sesuai waktu yang ditentukan, gak curi-curi waktu. Rajin gak buat tugas sekolah kita? Gak nunda-nunda, ya gak tinggal kopas punya teman, apalagi sekarang gampang banget guru gak melihat. Teman-teman setia dari hal kecil. Kalau kita punya tanggung jawab yang sifatnya periodik ya, ada jangka waktunya tertentu, maka kita harus belajar penuhi jangka waktu itu. Contoh, kita yang kuliah 4 tahun, selesaikan 4 tahun. Jangan molor jadi 10 dan 11 tahun. Selesaikan pada waktunya. Teman-teman kerja kontrak 2 tahun, penuhi kontrakmu 2 tahun. Susah, saya gak bisa, saya udah gak tahan. Penuhi 2 tahun. Kita lihat Tuhan lakukan apa dalam 2 tahun itu. Ya sambil terus berdoa. Kita percaya Tuhan akan lakukan yang baik. Saya udah gak bisa, bosnya udah gak masuk akal. Bosnya pengen gue bunuh, ya tapi percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Nah minggu depan kita akan belajar apa bedanya stuck sama stay ya. Nah itu minggu depan. Jadi jangan lupa ikut ibadah minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar apa bedanya stuck sama stay gitu ya. Kalau gue disuruh stay terus tetapi gak ada pengembangan diri, gak ada pengembangan karir, kan jadi celaka ya. Minggu depan kita akan belajar apa artinya go. Kapan kita tahu kita harus pergi ya. Nah teman-teman, di saat kau merasa salah pilih sekalipun, kepentok, salah pilih jurusan, ya karena saya dipaksa sama papa mama, saya memang gak mau jurusan ini misalnya. Ya karena memang udah gak ada jurusan lain yang murah, yang ada beasiswa, jadi saya harus ambil. Teman-teman tetap penuhi, belajar stay, setia, penuhi tanggung jawabmu. Mohon betul-betul pertolongan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana di dalam ini semua. Yang pertama ya, setia di dalam our current responsibilities. Yang kedua, setia di dalam relasi-relasi kita. Stay in our relationship.
Ya, setia sama orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, komunitas gereja ini, teman-teman perlu untuk setia. Ya, mungkin kita gampang sekali kalau dengan teman kita merasa, wah udah gak cocok lah berurusan sama dia, udah saya mau pergi aja, saya mau tinggalin aja, udah gak usah temenan lagi, gak usah ada hubungan lagi, kecuali kalau ada perlunya. Nah perhatikan ini, berarti kita sudah menganggap teman kita cuman ada perlunya. Itu friends with benefit sebenarnya, teman dengan keuntungan begitu ya. Nah teman-teman, tetapi budaya kita yang harus kita latih, yang harus kita bangun, spiritualitas orang Kristen adalah setia sama orang-orang yang sudah Tuhan percayakan. Setia pelihara mereka, setia mengasihi mereka, setia untuk saling menguatkan satu sama lain. Termasuk di gereja. Teman-teman, hari ini engkau gampang sekali pilih gereja apapun. Karena mall YouTube itu memberikan padamu etalase gereja. Pilih aja gereja. Engkau bisa mendengarkan lagu pembukaan di gereja A, kemudian lagu pengakuan dosa di gereja B, kemudian lagu firman di gereja C, kemudian pendahuluan khotbah di gereja D, ilustrasinya di gereja E, berkatnya di gereja F. Pilih gereja berkat yang paling kencang suara berkatnya begitu ya. Dan persembahan gak pilih mana-mana, persembahan ganti channel lain. Biasanya kayak gitu ya. Teman-teman, kita bisa pilih gereja yang kita mau. Tetapi yang saya mau katakan adalah begini, kamu dan saya perlu tertanam di satu rumah rohani supaya kita bisa bertumbuh. Ibarat tanaman, kalau dicabut, pasang, nggak numbu-numbu. Kita perlu stay di satu gereja lokal untuk bertumbuh. Itu sebabnya kami sangat harap teman-teman bisa connect dengan kita ya, meskipun kita nggak ketemu, tetapi kalau diajak kelompok kecil, ayo join. Kalau diajak persekutuan, dialog, teman-teman ayo join. Kalau diajak melayani Tuhan, ayo join. Di sanalah kesempatan kita bisa ketemu, kita bisa connect each other. Teman-teman, setia di tempat yang Tuhan telah tempatkan. Yang ketiga terakhir, paling penting, kita harus stay dalam hal apa? Kita harus stay dalam iman kita mengikut Yesus. Stay sama Tuhan Yesus meskipun keadaan hidup mungkin sangat sulit. Setia pegang iman kita. Teman-teman, hamba yang tidak setia itu, kenapa dia jadi tidak setia? Karena dia berpikir, Tuhan tuh gak ada. Tuhan gue tuh gak real. Dia bilang apa? Tuhan gak akan datang-datang. Jadi dia udah merasa Tuhannya gak ada, Tuhannya gak peduli dia. Dan gampang sekali dia terseret dengan segala godaan. Teman-teman, saya mau katakan kepada kita perlu belajar stay sama Tuhan, Tuhan Yesus. Di tengah segala pun situasi yang kita alami. Tuhan itu hadir teman-teman. Di tengah segala pergumulan hidup kita. Tuhan itu hadir. Memang saya tahu sebagai orang Kristen gak gampang, anak muda lagi ya, gak gampang untuk bisa stay in Jesus gitu. Ikut Tuhan Yesus gak gampang. Ya kita gampang banget dicela misalnya sama orang-orang di sekitar kita. Kita ditawarin macam-macam, misalnya mau dapat beasiswa, KTP-nya apa? Oh KTP-nya Kristen, ya gak jadi. Mau naik pangkat, KTP-nya apa? Nah termasuk juga misalnya mau cari pacar begitu ya, mau cari pasangan. Udah doa sama Tuhan, minta yang seiman, minta di gereja. Enggak ada, anak gereja mah bulukan semua gitu ya. Enggak bisa kita nemu gitu ya. Akhirnya yang ketemu adalah yang bukan pengikut Tuhan. Tapi dia baik, tapi dia care, tapi dia sayang kita. Dan di sana kita tergoda. Teman-teman, mari belajar. Stay in Jesus. Tetap setia sama iman kita kepada Yesus. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Teman-teman, firman Tuhan katakan di dalam Matius 24, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, meskipun menderita, itu akan selamat. Dan di dalam Matius 25 juga Tuhan kasih janji, buat orang-orang yang setia sama Tuhan, yang berjuang untuk tetap melakukan tugasnya bertanggung jawab, dan tetap pegang imannya kepada Kristus. Tuhan katakan apa? Kamu hamba yang baik dan setia. Ayo masuk. Bersuka citalah bersama dengan aku, tinggallah bersama dengan aku. Bagaimana kalau teman-teman bilang begini, Tuhan gak mungkin buat saya untuk jadi setia, terlalu susah Tuhan. Saya gak kuat lagi pegang tangan Engkau. Saya gak kuat lagi untuk jadi setia, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Teriak kepada Tuhan dan Engkau akan merasakan bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan yang pegang tangan kita. Tuhan selalu setia kepadamu dan kepadaku. Bagaimana respons kita? Mari kita berdoa.
Teman-teman, mari ambil waktu untuk merenungkan saat ini pekerjaan atau tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan padamu, yang engkau rasa sulit untuk bertahan di sana. Saat ini teman-teman atau orang-orang seperti apakah yang ada padamu, yang engkau rasa sulit kasihi. Dan di dalam perjalananmu mengiring Yesus, adakah satu hal yang kau rasa begitu berat sampai engkau mau lepasin semua ini. Hari ini firman Tuhan berkata,